Bab 173. Kalian tidak tidur bersama. Golden Ye yang sedang membawa orang di kursi roda berhenti, mengangkat matanya, memandang dengan dingin ke arah wajah putih Clairsen. Dia memandang Clairsen dengan mengejek, bahkan nadanya penuh dengan ejekan. Sengaja. Cewek bekas, kamu tidak perlu bersikap tinggi pada diri sendiri. Wajah Clairsen memucat, menggigit bibir bawahnya dan berkata, kamu sendiri tahu jelas apa yang aku katakan itu benar atau tidak. Wajah Golden Ye acuh tak acuh, minggir. Clairsen. Setelah menahan kesabaran, Clairsen tidak mundur, tetapi berbalik dan meninggalkannya. Lift sudah tertutup sebelum dia datang, berpikir dengan hati yang marah, membiarkan dia menunggu lagi di bawah. Bajingan. Setelah Clairsen kembali ke kamar langsung segera mandi, bersiap untuk pergi ke tempat tidurnya. Begitu berbaring, Gita langsung mengiriminya pesan WeChat, menanyakan apa dia sudah tidur, apakah gaun untuk besok sudah siap, mengatakan ingin mencarinya besok untuk pergi makeup bersama, dan kemudian pergi ke lokasi bersama. Clairsen teringat janjinya kepada Sally Han, dan bertanya pada Gita. Setelah mengetahui bisa membawa keluarganya, suasana hati Clairsen membaik. Jadi Clairsen meminta Gita untuk merias wajah Sally Han besok, dan kemudian pergi ke acara itu bersama. Setelah itu, saat Clairsen ingin beristirahat, dia melihat pesan baru di daftar temannya, foto profil yang sangat asing. Dia membuka pesan itu. Gaun besok sudah siap. Clairsen merasa pesan ini sedikit aneh. Dia tidak mengenal orang ini, kan? Jadi Clairsen berencana untuk mengabaikannya. Saat ingin keluar, dia tiba-tiba teringat beberapa waktu lalu pernah menambahkan Andre Han ke akunnya sendiri. Membuka dan melihat, lingkaran teman kosong, dan akunnya merupakan rangkaian bahasa Inggris. Clairsen terdiam beberapa saat dan menjawab, CEO Han. Kemudian tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat di sisi lain langsung mengirim pesan. Aku telah meminta Siskasu untuk menyiapkan gaun untukmu, dan dia akan mengirimkannya padamu besok. Clairsen. Andre Han meminta Siskasu untuk memberinya gaun. Apakah dia tidak salah membacanya? Kalau boleh tahu, apa kamu benar-benar adalah CEO Han? Di sisi lain tidak menanggapi, Clairsen mengirim dua pesan lagi dan tidak ada balasan, jadi dia menyerah. Golden Ye dari jauh melihatnya memegang ponsel sebelum masuk ke kamar mandi. Setelah keluar pun dia masih memegang ponsel, dan terus menatapnya sampai linglung. Ada emosi tajam dan dingin di matanya, menyebar seperti bambu yang patah. Clairsen yang sedang melihat ponsel, tiba-tiba merasa tekanan udara di sekitarnya mulai mendingin. Dia melirik ke arah tekanan udara dingin, menemukan Golden Ye menatapnya dengan dingin, berpikir dirinya sedang mengobrol dengan Andre Han sekarang. Begitu matanya menyapu, dia tiba-tiba merasa bersalah. Clairsen menarik kembali pandangannya, lalu mematikan layar ponsel, menarik selimut membelakangi Golden Ye dan menutup matanya. Mengobrol saja harus memberinya ekspresi seperti itu benar-benar tradisional. Pria ini, emosinya sangat besar. Clairsen tertidur dengan cepat sambil memegang ponselnya. Keesokan harinya, ketika Clairsen masih tertidur, Sally Han tiba-tiba datang. Golden Ye langsung membiarkannya masuk ke kamar, dan membangunkan Clairsen dari tempat tidur. Mau sampai kapan kamu tidur? Melihat Sally Han, Clairsen mengira dia sedang halusinasi. Sally, kenapa kamu bisa ada di sini? Tentu saja aku datang untuk membangunkanmu. Sally Han menjulurkan jarinya dan mendorong kepalanya, kamu tidur seperti babi mati. Clairsen melihat sekeliling, menemukan ini adalah kamarnya, dan dia benar-benar linglung. Kenapa kamu? Aku hari ini tidak sibuk jadi aku datang ke sini lebih awal. Kakek Ye memintaku untuk naik ke atas, dan Tuan Muda Ye juga mengizinkanku masuk. Golden Ye juga mengizinkannya. Clairsen mencari sosok Golden Ye di sekeliling. Jangan cari lagi, dia tidak ada di kamar.
Mendengar itu, Claire Sen akhirnya menghela napas lega. Dia duduk. Saat ingin mengganti pakaian, dia mendengar suara Sally Han yang mendekat dan bertanya, "Kamu dan Golden Ye tidak tidur di ranjang yang sama?" Claire Sen berhenti dan menggelengkan kepalanya. "Aku bahkan tidak tahu, hubungan antara kalian berdua sebenarnya sangat buruk." Maksud perkataan Sally Han karena kasihan, tetapi nadanya sangat cepat. "Ya, awalnya memang bukan suami istri sungguhan, jadi hubungannya secara alami buruk." Nada bicara Claire Sen mencela diri sendiri. "Dia bisa memberiku tempat untuk tidur, itu sudah bagus." Seperti saat awal, dia hanya bisa duduk di luar. Sally Han dalam suasana hati yang baik ketika melihat bahwa hubungan mereka sangat buruk. Bagaimanapun juga, semakin buruk hubungan Claire Sen dan Golden Ye, maka dia tidak perlu bertindak untuk memisahkan mereka. Tapi sekarang melihat Claire Sen tertekan dan mencela dirinya sendiri, dia merasa tidak nyaman. Memikirkan hal ini, bibir Sally Han tiba-tiba bergerak, merasa diri sendiri sangat jahat. "Claire, kamu hidup begitu susah di kediaman Ye, bagaimana kalau..." Claire Sen mengambil pakaiannya dan bangkit. "Tunggu aku akan mengganti pakaianku dulu, lalu pergi sarapan bersamamu." Claire Sen langsung masuk ke kamar mandi. Sally Han melihat pintu kamar mandi tertutup rapat, dia bangkit dan melihat sekeliling. Karena penasaran, dia membuka lemari, dan melihat jas Golden Ye yang tergantung di dalamnya. Ini adalah barang-barang Golden Ye. Memikirkan jas dan kemeja itu ada di tubuh Golden Ye, Sally Han mau tidak mau mengulurkan tangannya, dan menyentuh jas dan kemeja, mengusapnya dengan jari satu persatu, dan akhirnya terhenti di bagian atas jas. Saat melihat kancing pada jas itu, dia merasa seperti mengenalinya. Detik berikutnya, Sally Han tiba-tiba memikirkan sesuatu, melototi jas di tangannya. Bukankah itu kancing emas yang sebelumnya diberikan Claire Sen padanya? Tidak disangka jas yang kehilangan kancing itu masih disimpan di sini. Jika Claire Sen melihat ini, tidak bisa. Wajah Sally Han menjadi pucat. Mendengar suara dari kamar mandi, dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menurunkan jasnya, lalu melipatnya dan memasukkannya ke bawah. Ketika Sally Han menutup lemari, Claire Sen langsung keluar dari kamar mandi. "Sally, buat apa kamu berdiri di sana?" Saat mendengar itu, Sally Han menarik napas dalam-dalam dan melihat kembali ke arah Claire Sen. "Baru saja aku melihat pakaian yang kamu ambil dari lemari cukup bagus, jadi aku ingin melihatnya. Tidak disangka kalian berbagi lemari. Dan pakaian ini tidak murah, kan? Apakah Golden Ye yang membelikannya untukmu?" Menyebutkan pakaian itu, Claire Sen terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Iya, dia pikir pakaianku sebelumnya tidak formal. Ternyata begitu. Kalau begitu dia sebenarnya cukup baik padamu, tapi membiarkanmu tidur di lantai itu terlalu berlebihan, sama sekali bukan pria sejati." Pria sejati. Bagi Golden Ye, dia mungkin tidak akan pernah tahu bagaimana cara menulis kata pria sejati, kan? Memikirkan hal ini, Claire Sen mencibir dan berbalik. "Ayo kita turun dan sarapan." Oke. Sally Han melirik kembali ke lemari, masih memikirkan jas itu. Bagaimana caranya agar dia bisa mengambil jas itu? Atau melepaskan kancing yang ada di atasnya? "Claire, perutku tiba-tiba terasa mual. Turunlah dulu. Aku akan pergi ke kamar mandi." Bersambung.